Baik, sementara kita pending dulu yang materi Pak Edi. Kita lanjutkan dengan Pak Edward ya. Materi dari Pak Edward tentang metode pembelajaran online. Pak Edward, kami persilakan. Ya, tes itu. Ya, pindah-pindah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang melaksanakan ibadah puasa. Melanjutkan tadi yang di paparan Pak Edi, pada kesempatan ini kami ingin berbagi terkait dengan pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran daring ataupun online ini. Ibu Bapak, pertama-tama mohon maaf, ini tidak bermaksud mengajari terkait dengan pembelajaran jarak jauh maupun online ini. Ini hanya sekedar mengingatkan kita kembali merefresh, karena dengan adanya penyebaran COVID-19 ini secara tiba-tiba kita diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah yang tentunya adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi mungkin ini mengingatkan kita semua pembelajaran jarak jauh itu seperti apa, kemudian pembelajaran online itu seperti apa. Karena sampai dengan saat ini masih ada teman-teman guru yang berasumsi bahwa ketika sudah memberikan tugas kepada siswa selama social distancing ini di rumah, itu dianggap sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi ini mungkin perlu kita luruskan, sehingga ke depan diharapkan kita bisa lebih mengelola pelaksanaan pembelajaran jarak jauh maupun baik itu daring maupun luring itu secara lebih baik. Next. Jadi Ibu Bapak, ke depan lagi. Depan. Ya. Belum itu. Nah. Ya, jadi ini untuk sekedar mengingatkan ya Ibu Bapak terkait dengan konsep pembelajaran jarak jauh, kemudian konsep pembelajaran secara online. Oh, jaringannya terganggu jadi loncat-loncat juga. Ke depan tuh. Ini udah ke slide ke ya. Dan di sini belum muncul. Oke. Coba pakai ini. Ya, ini jadi Ibu Bapak, untuk secara konsep pembelajaran jarak jauh itu berbeda sebenarnya dengan pembelajaran online. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh ini dilakukan tanpa harus ada kontak langsung antara siswa dengan guru di dalam kelas. Nah, pembelajaran jarak jauh ini lebih dia bersifat formal dan dilaksanakan berbasiskan lembaga, dan antara peserta didik dengan instrukturnya itu berada di lokasi yang terpisah. Nah, sehingga diperlukan sebuah sistem telekomunikasi yang interaktif supaya terjadi komunikasi antara instruktur dengan peserta didik tersebut. Next. Nah, jadi secara umum Ibu Bapak,
perbedaan antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran online ini itu ada 3 hal terkait dengan lokasinya, kemudian dengan interaksi yang terjadi, dan juga dari tujuan pembelajaran. Kita coba untuk melihatnya satu persatu. Perbedaan terkait dengan lokasi, jadi kalau pembelajaran online ataupun daring, siswa dapat bersama-sama di kelas dengan seorang guru sambil bekerja melalui pembelajaran dan penilaian berbasis digital. Jadi di sini bisa saja guru dan siswa itu berada di lokasi yang sama, tetapi tidak komunikasinya menggunakan digital, menggunakan perangkat digital. Sedangkan pembelajaran jarak jauh ini memang lokasinya ataupun antara guru dengan siswa itu berada di tempat terpisah. Nah, guru memberikan penugasan dan memberikan pekerjaan secara digital di tempatnya sendiri, kemudian para siswa bekerja di tempatnya sendiri. Jadi dia terpisah. Nah, jadi siswa juga dalam pembelajarannya bisa saja menggunakan literatur ya, bahan literatur yang lain seperti buku dan seterusnya. Itu kalau berdasarkan lokasi. Jadi perbedaannya kalau online tadi di lokasinya bisa di lokasi yang sama, tetapi menggunakan sarana aplikasi digital. Tetapi kalau jarak jauh memang dari sisi lokasi itu memang terpisah. Nah, perbedaan yang berikutnya itu perbedaan interaksi. Kalau pembelajaran online itu melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa secara teratur. Ini karena pembelajaran online digunakan sebagai teknik pembelajaran campuran bersama dengan strategi pengajaran lainnya. Nah, di pembelajaran online ini kita sering menggunakan istilah blended learning. Jadi di situ dalam proses interaksi itu menerapkan model-model pembelajaran tertentu ataupun strategi pembelajaran tertentu. Tetapi interaksinya ini yang secara online. Nah, sementara untuk pembelajaran jarak jauh tidak termaksud interaksi langsung antara guru dan siswa, namun guru mungkin akan mengandalkan bentuk komunikasi digital seperti menggunakan aplikasi Messenger, kemudian video call, papan diskusi, dan LMS, Learning Management System, yang ada di sekolahnya masing-masing melalui web dan seterusnya. Terus untuk perbedaan tujuan, nah, jadi memang Ibu Bapak kalau pembelajaran online itu dirancang untuk mengkombinasi dalam bentuk kombinasi dengan model pembelajaran yang biasa, yang lainnya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa dalam pembelajaran itu banyak sekali model-model pembelajaran. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring. Kemudian pembelajaran jarak jauh ini untuk menyampaikan instruksi pembelajaran secara daring. Jadi kalau di pembelajaran online ataupun daring ini langsung bisa menggunakan model pembelajaran tertentu. Nah, kalau pembelajaran jarak jauh itu lebih kepada penyampaian instruksi pembelajarannya. Jadi bukan model pembelajarannya secara langsung. Jadi dia lebih kepada instruksi, siswa itu harus melakukan apa, harus melakukan apa, harus melakukan apa. Jadi tidak melaksanakan proses pembelajaran. Terus, nah jadi ada 11 Ibu Bapak model pembelajaran jarak jauh dan juga pembelajaran online yang bisa dilaksanakan. Tentunya ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah maupun untuk peserta didiknya. Yang pertama itu menggunakan model korespondensi. Jadi untuk menggunakan model korespondensi ini, sekolah itu menghimpun rencana pembelajaran jarak jauh beserta bahan dan instruksi kerjanya
kemudian feedback dari guru dan peserta didik ini untuk penyampaiannya dilakukan melalui jasa pengantar barang. Jadi dia dalam bentuk paper, dalam bentuk kertas yang kemudian yang isinya terkait dengan rencana pembelajarannya, instruksi apa yang harus dilakukan peserta didik, kemudian bahannya itu kepada peserta didik melalui jasa pengantar barang, itu kantor pos maupun kurir. Walaupun sekarang sepertinya ini sudah agak jarang digunakan. Nah, model berikutnya itu adalah model menggunakan text message. Nah, untuk text message ini pembelajaran menggunakan fitur yang ada di gawai ya, di handphone. Jadi guru ataupun wali kelas menyusun RPP, kemudian bahan ajar, instruksi kerjanya, kemudian dikirim kepada peserta didik melalui SMS. Nah, jadi short message service ya. Dan feedbacknya, jadi hasil pekerjaan peserta didik juga dikirimnya melalui SMS. Nah, jadi ini model yang kedua. Masih ada model yang lain yang bisa juga digunakan, itu menggunakan panggilan telepon. Nah, jadi guru dan wali kelas menyampaikan rencana pembelajaran, bahan dan instruksi kerja yang disusun oleh guru tersebut kepada peserta didik ataupun kepada orang tua. Kalau untuk SD itu melalui telepon. Begitu juga dengan feedbacknya, dengan hasil dari yang sudah dilakukan oleh peserta didik di rumahnya tersebut menggunakan telepon juga. Dan ini dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini juga bisa digunakan. Yang berikutnya itu menggunakan siaran radio. Nah, menggunakan siaran radio ini, guru dan wali kelas ini menyusun pembelajaran jarak jauhnya, rencana pembelajaran jarak jauhnya, bahan dan instruksi kerjanya dalam bentuk rekaman audio. Jadi guru ataupun wali kelas merekam dulu, membacakan rencana pembelajarannya, kemudian membacakan bahannya, membacakan instruksi apa yang harus dikerjakan oleh siswa, itu ke dalam sebuah rekaman, kemudian disiarkan melalui stasiun radio. Jadi disiarkan langsung. Kemudian feedbacknya, ya, para guru maupun para siswa ini bisa dilakukan melalui radio juga atau radio streaming. Nah, jadi ini juga sebuah model pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan. Yang selanjutnya ini siaran televisi. Nah, kalau tadi menggunakan siaran radio itu guru merekam dulu suaranya. Nah, untuk siaran televisi ini yang direkam itu dalam bentuk videonya. Untuk video, kemudian baru dipublikasikan melalui jaringan televisi lokal, TV kabel, TV edukasi, TV yang ada di stasiun pemancar televisi ya, yang ada di daerahnya. Tentunya ini perlu didahului oleh kerjasama antara sekolah ataupun pemerintah daerah dengan televisi. Nah, untuk feedbacknya dari guru maupun dari siswa ini bisa digunakan media yang lain, tidak apakah itu menggunakan media koresponden, apakah itu menggunakan SMS dan sebagainya. Jadi dia untuk feedbacknya, tapi untuk penyampaiannya itu menggunakan siaran televisi. Nah, ini kita sudah mengenal adanya TV edukasi ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan, dan yang sampai saat ini kan yang intens itu pihak universitas terbuka yang sudah memanfaatkan. Tapi untuk pendidikan dasar dan menengah ini masih kurang. Terus
Nah, berikutnya ini melalui email. Jadi surat elektronik. Jadi sama guru ataupun sekolah menyusun RPP, menyusun instruksi dan bahan, kemudian merekamnya, baik itu dalam bentuk audio, ataupun video, ataupun modul, yang kemudian penyampaian kepada peserta didiknya dilakukan melalui email, apakah itu Gmail, Yahoo, Hotmail, dan seterusnya. Jadi ini juga sebuah pilihan. Nah, sedangkan feedback dari guru ataupun dari siswa ini menggunakan email ataupun mailing list. Nah, berikutnya media sosial. Nah, sekarang yang paling sering digunakan itu adalah media sosial. Jadi sama tadi dengan email. Jadi guru membuat audio ataupun video maupun modul yang terkait dengan RPP-nya, yang terkait dengan instruksi dan juga bahan ini kemudian mengirimkan kepada siswa menggunakan media massa yang ada, media sosial yang ada sekarang. Apakah itu Instagram, Twitter, kemudian Telegram, Line, WhatsApp, kemudian YouTube, Facebook, dan itu yang sekarang yang sering digunakan. Terus model pembelajaran jarak jauh juga bisa menggunakan video call ataupun streaming. Nah, jadi penyampaian pembelajaran rencana pembelajarannya, kemudian instruksi kerjanya menggunakan video call ataupun live streaming. Ya. Medianya sama dengan yang tadi Bu Bapak, dan WA juga, WhatsApp juga sekarang ini untuk video call itu sudah bisa untuk 8 orang. Jadi itu sudah bisa menjadi satu kelas, jadi pembelajaran menggunakan WA itu sudah bisa menggunakan video call ataupun live streamingnya. Nah, untuk feedbacknya itu disepakati saja apakah menggunakan video call juga ataukah text message. Jadi di mana yang dianggap lebih efektif. Terus, kemudian yang video conference, Ibu Bapak. Nah, sekarang ini kan sudah marak penggunaan video conference ini, apakah menggunakan Zoom, Webex, kemudian Skype, Google Meet, dan lain-lain. Itu juga sarana yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh maupun online. Kemudian berikutnya, content management system. Content management system, jadi sekolah atau guru ini menyusun rencananya dalam bentuk teks, rekaman video atau gambar, modul, kemudian dilakukan penyampaian dan feedbacknya bisa melalui comment post. Jadi itu bisa menggunakan sarana kayak Blogger, kemudian WordPress, dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Dan terus yang terakhir itu menggunakan learning management system. Jadi ini juga mirip dengan content management system tadi. Jadi di sini rencana, bahan, dan instruksi kerja disusun dalam bentuk audio, video, dan modul, kemudian disiarkan, dan sebagai feedback itu bisa melalui streaming post, comment post, kerja, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan Moodle, bisa menggunakan Edmodo, bisa menggunakan Google Classroom. Terus, nah ini Ibu Bapak, terkait dengan penyebaran COVID-19 ini, berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 36962 tahun 2020, di situ sudah ada daftar laman yang resmi
yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di rumah. Itu bisa menggunakan rumah belajar, Google Suite for Education, Kelas Pintar, Microsoft 365, Kuiper School, sekolah online ruang guru, sekolah Muzenius. Nah, itu bisa diikuti di laman yang ada di sebelahnya. Terus nah, ini langkah-langkahnya Ibu Bapak yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama-tama teman-teman guru itu harus kembali menganalisis silabus, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar yang diprioritaskan untuk disampaikan kepada peserta didik. Tentunya ini pemilihan silabus kompetensi inti dan kompetensi dasar ini berbasiskan kepada urgensi UKRK ya, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Jadi itu yang menjadi acuan, sehingga tidak semua KIKD, tetapi dia menjadi pilihan-pilihan tergantung dengan prioritasnya. Kemudian yang berikutnya menentukan metode yang paling pas. Metode pembelajaran yang paling pas, metode yang harus dilakukan oleh peserta didik itu yang paling tepat, sehingga peserta didik itu memahami materi dan juga merasa nyaman untuk belajar. Kemudian pilihan teknologi. Tadi sudah banyak teknologinya, ada 11 macam yang bisa kita pilih. Memang tidak semuanya bisa dipilih langsung, karena untuk 2 yang terakhir itu memerlukan web sekolah ya. Memerlukan web sekolah. Tapi kalau yang lain itu saya pikir bisa. Kemudian merencanakan aktivitas dan interaksi sosial peserta didik yang efektif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, memberikan penugasan yang lebih kepada penerapan mendalam dan feedback. Nah, jadi memberi penugasan yang lebih kepada penerapan mendalam, bukan lebih banyak Ibu Bapak, tetapi lebih kepada bagaimana bisa menggali kecerdasan ataupun penguasaan pendidikan karakter dari peserta didik tersebut terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Terus nah ini Ibu Bapak, jadi selama BDR, selama belajar di rumah ini permasalahan-permasalahan yang kita temui, yang terjadi. Tadi sudah disampaikan, masih ada guru-guru kita itu yang menganggap telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh jika telah memberikan sejumlah tugas kepada siswanya. Bahkan untuk memastikan bahwa siswanya itu harus belajar, tugasnya itu melampaui tugas yang biasa diberikan pada saat pembelajaran manual. Sehingga ini menjadi beban bagi peserta didik, bahkan juga menjadi beban bagi orang tua. Kemudian satuan pendidikan tidak mengatur dengan baik jadwal pelaksanaan PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga pelaksanaan pun kurang efektif dan kurang efisien. Nah, yang nomor 3, mungkin kalau di awal-awal kemarin kita masih melihat, karena memang kebijakannya juga mendadak ya pada saat itu. Tetapi ini sudah tahapan ketiga kalau nggak salah itu BDR-nya. Jadi mestinya sudah ada perbaikan-perbaikan dengan persiapan perencanaan pembelajaran yang lebih baik. Dan juga walaupun sekarang ini di TVRI pemerintah Kemdikbud sudah menggelar program pembelajaran melalui televisi, tetapi memang sampai dengan saat ini masih ada materi-materi yang kurang berkesesuaian. Nah, bahkan kemarin ya Pak Arpani ya di TVRI itu belum ada materi untuk SMK. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah ada ya mungkin Pak ya.
atau belum juga. Tapi memang seperti itulah kondisi yang ada, dan ini memang harus sama-sama diantisipasi, kita antisipasi, baik itu dari pemerintah maupun dari ibu bapak yang ada di sekolah. Nah, sehingga seperti tadi misalnya untuk materi pembelajaran SMK yang belum ada di televisi itu, paling tidak untuk teman-teman guru SMK ini perlu memikirkan bagaimana materi-materi pembelajaran SMK khususnya yang kejuruan ini bisa juga tetap diikuti oleh peserta didik. Tentunya ini harus disiapkan dari sekolah. Dan yang terakhir Ibu Bapak, yang kelima, dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini, keterlibatan guru-guru BK ini kurang. Padahal kita kemarin juga sama-sama memahami bahwa selama proses BDR, proses pembelajaran di rumah ini tidak hanya terkait dengan materi pembelajaran, tetapi di situ juga terkandung beban ataupun materi-materi yang terkait dengan penguatan karakter. Jadi idealnya memang teman-teman guru BK ini juga diajak dalam penyusunan perencanaan pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir yang masih kurang, dan ini menjadi pemikiran kita bersama, itu koordinasi antar lembaga, baik LPMP, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, kemudian dan lembaga ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pembelajaran. Ini memang masih perlu ditingkatkan untuk lebih efektif ya, untuk lebih efektif, apakah itu terkait dengan model pembelajaran yang akan dikembangkan ataupun model pengembangan materi yang akan dikembangkan. Dan ini kita alhamdulillah, tapi masih perlu ditingkatkan terus koordinasi antar lembaga ini. Ya, mungkin itu Ibu Bapak ya yang perlu sebagai stimulus bagi kita semua untuk diperhatikan dan kita kembangkan secara bersama dalam rangka untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena proses pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya tidak hanya dalam rangka pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 saja, tetapi ini juga harus kita kembangkan terus, karena kita sudah sama-sama tahu kita sekarang ini sudah berada di masa revolusi industri 4.0 yang semuanya serba digital. Dan walaupun pendidikan dalam peran guru dalam pendidikan itu tidak tergantikan, Ibu Bapak, tetapi dalam pembelajaran ini suatu saat bisa saja tergantikan. Pendidikannya yang tidak tergantikan. Nah, mungkin sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai stimulus untuk menjadi bahan pemikiran kita bersama. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang dikembangkan. Baik, terima kasih Pak Edward materi yang disampaikan.